Kalau hubungannya sama fase, kita tinjau ada dua planet, pengelompokan dua planet berdasarkan orbit bumi ya berarti ya. Jadi kalau untuk meninjau fase ya, kita kelompokkan berdasarkan orbit bumi ya. Itu ada planet yang dinamakan planet inferior ya. Inferior. Ini di dalam orbit bumi. Dalam orbit bumi ada yang namanya planet superior. Dia di luar orbit bumi. Tuh. Nah, oke, mungkin aku gambarkan dulu. Bukan planet inferior dulu. Planet inferior ini dia menunjukkan perubahan fasa ya. Menunjukkan perubahan fasa. Jadi ada dari fasa 0 sampai fasa purnama gitu ya. Dia menunjukkan fasa, menunjukkan perubahan fasa ya. Perubahan fasa dari 0% sampai 100%. Tuh. Jadi kalau misalkan ini orbit bumi ya, ini orbit planet dalam, planet inferior sorry. Maka akan ada beberapa posisi yang istimewa ya. Ini bumi. Terus matahari ada di tengah-tengah sini. Nah, di sini ada elongasi maksimum kan. Elongasi maksimum itu terjadi ketika sudut fasanya 90 derajat. Yang di sini. Ini elongasi maksimum. Elongasi maks. Nah, kalau kayak gini, barat atau timur nih? Elongasi maksimum yang barat atau timur? Barat atau timur? Yang benar barat ya. Jadi acuannya itu dari matahari. Ini kan dilihatnya dari kutub utara bumi. Jadi kalau dilihat dari kutub utara bumi, arah timur itu arah ke sana kan. Ini arah timur. Arah timur itu arah ke sana. Jadi kalau sebuah benda ada di barat matahari, gitu, ini ada di sebelah baratnya matahari, berarti dia elongasi barat. Elongasi barat, barat maksimum. Ini kalau dari utara bumi bisa bayangkan kan, arah timur itu arah ke sana. Nanti ini elongasi maksimum barat, ya ini adalah elongasi maksimum timur.
Kemudian ada konjungsi. Konjungsi itu adalah posisi ketika sebuah planet searah dengan matahari. Konjungsi itu definisinya adalah saat planet searah dengan matahari. Dengan matahari. Gitu. Berarti ada dua konjungsi kalau di planet dalam. Ada konjungsi yang di sini ya. Ini konjungsi inferior. Dan di sini ada konjungsi superior. Nah, konjungsi ini kalau yang inferior itu bisa menyebabkan fenomena transit ya. Tapi nggak selalu terjadi transit. Ya. Fenomena transit itu adalah melintasnya benda kecil ke depan benda yang lebih besar. Ya. Contohnya transit Venus. Ya. Nah, kayak gini ya. Tuh. Ini transit itu kayak gitu. Ini fenomena transit ini. Tapi nggak selalu terjadi transit ya. Dan elongasi itu letaknya nggak cuma di sini ya. Ini itu elongasi maksimum gitu. Kalau di sini juga ada elongasi, di sini ada elongasi. Dan ingat lagi sudut elongasinya itu adalah sudut yang ini antara pengamat benda langit itu, baik itu planet, bulan ya, ataupun matahari. Gitu. Sudut pisah antara matahari dan benda langit itu yang akan kita amat pasanya itu adalah elongasi, sudut elongasi. Tuh, ini planet inferior ya. Dan di sini kenapa dia perubahan fasenya itu bisa dari 0% sampai 100%? Ya karena kalau kita gambarkan ya, di slide lain aja. Di sini itu ini perubahan fase. Perubahan fase atau fase. Kalau misalkan ini bumi, ini matahari di sini. Oke. Nah, ketika si planetnya itu di sini, maka sudut fasenya adalah 180 kan. Ketika si bendanya itu di sini ya, misalkan ini 90 ya. Ketika bendanya itu di sini gitu. Aku gambarkan titik-titik. Ini misalkan aja 30 derajat ya. Dan ketika si bendanya itu ada di tempat sini, ini ya 0 derajat itu. Jadi di sini untuk fasenya dia bisa bervariasi dari sudut fasenya bisa bervariasi dari 180 sampai 0 gitu. Makanya kalau dimasukkan ke persamaan fase ya,
fase yang setengah 1 plus cos sudut fase. Ini sudut fase ya. Maka untuk di sini gitu, kalau misalkan ini di posisi 1 ya, 2, 3, 4. Kalau di posisi 1, fasenya itu sama dengan setengah 1 plus cos 180. Atau kalau di sini ya, fasnya jadinya 0 gitu ya. Kalau di posisi 2, fasnya berarti akan setengah nanti. Kalau 90 kan 0 kan. Jadi ini akan setengah fasnya. Di posisi 3, fasenya itu adalah setengah 1 plus cos 30. Cos 30 itu kan 3 berdua ya. Enggak satu. Ini sekitar 2 plus akar 3 per 4 gitu ya. Kalau di posisi 4, pasnya ya 100% gitu. Ini akan 100%. Itu satu gitu. Nah ini kenapa si planet dalam itu mengalami perubahan fase dari 0 sampai 100% ya. Karena untuk sudut fasenya itu ya bisa bervariasi dari 0 sampai 100% gitu. Sorry, dari 180 ke 0 gitu ya. Bisa bervariasi segitu ya sudut fasenya. Kalau bulan juga gitu ya. Bulan bisa mengalami fase mati sampai fase purnama itu ya karena sudut elongasi sudut fasenya ini bisa bervariasi dari 0 sampai 180 gitu. Tapi beda dengan planet superior ya. Kalau planet superior, dia letaknya di luar orbit bumi. Ya, fase itu analog dengan fraksi iluminasi ya. Jadi bisa dibayangkan kalau fase fase itu juga sama juga dengan area yang terang ya. Area yang terang dibagi dengan area total itu. Ya juga kayak gini. Area yang terang ini yang putih dibagi dengan area totalnya. Itu fase. Nah, untuk gampangnya ya, untuk menghitung perbandingan areanya itu ya yang ini ya, AC dibagi dengan AD.